Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Halo? Nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah, itu dikerjakan. Ya, ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah tiba-tiba ambruk di Jalan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah hujan lebat melanda hampir sepanjang hari. Tiga bangunan permanen dan semi permanen di Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat ini roboh. Penghuni rumah segera menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah hujan lebat yang mengguyur kawasan ini. Material bangunan yang sudah tua dan lapuk ditambah kondisi cuaca diduga menjadi penyebab robohnya rumah warga. Besar dari jam berapa itu? Dari sore sampai hampir pagi. Ini kejadian jam 4 pagi kan? Ada berapa rumah ini Pak yang ambruk Pak? 3 ya? 3 Pak ya. Pada saat hujan itu Pak, ambruknya ada orang nggak Pak di dalam rumah Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Yang ambruk sebelah sini dulu pertama kali nih. Nah di sini ada yang tidur nih. Cuman dia anaknya sempat bangun, dibangunin papanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daup 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirene perlintasan memang sudah bunyi atau belum Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi
ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana. Antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Polisi Faizal Ramadhani membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Sementara di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan, dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Herluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimopolda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan.
Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sementara itu